Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amalia dari kelas R2F. Untuk tugas mata kuliah menyimak dan berbicara kali ini, saya akan sedikit bercerita awal mula saya menyukai boyband Korea atau yang biasa disebut K-popers. Semuanya itu bermula dari kakak perempuan saya karena dia seorang K-popers dan dia menyukai boyband yang bernama Super Junior. Pada awalnya saya hanya biasa-biasa saja. Entah berapa bulan kemudian saya mulai menyukai lagu-lagu mereka, walaupun pada saat itu saya belum memahami tentang apa lagu tersebut. Karena kakak saya sering mendengarkan lagu tersebut, saya pun yang mendengar merasa musiknya itu asik, enak didengar, menyenangkan. Setelah itu saya hanya sebatas menyukai lagu-lagu Korea tersebut, walaupun tidak tahu siapa yang menyanyikannya. Setahun berlalu, setiap melihat kakak saya sedang menonton video-video perform atau video konser mereka melalui laptop, kadang saya suka ikut menonton. Yang sebelumnya hanya sebatas menyukai musiknya saja, lalu saya pun mulai tertarik setelah menonton penampilan mereka dan mulailah mencari tahu tentang mereka lewat internet. Berhubung pada saat itu saya belum memiliki handphone, jadi saya pergi ke warnet. Yang biasanya pergi ke warnet cuma buat main game, jadi sekalian cari tahu tentang boyband Korea. Jadi waktu itu ada boyband baru yang belum lama dibuat dengan jumlah anggota awalnya itu 12 orang. Nama grupnya itu EXO. Kebetulan kakak saya pun mengikuti mereka, jadi saya lebih sering bertanya ke kakak saya tentang mereka. Saya sangat tertarik dengan anggota mereka yang bernama Do Kyung Sok, atau yang lebih akrab disebut Dio. Pria kelahiran tahun 1993 yang memiliki suara merdu. Ia adalah bias pertama saya dan orang yang membuat saya menjadi EXO-L sampai saat ini. Kalau ada acara-acara atau event Korea gitu di daerah tempat saya tinggal, kadang saya suka diajak oleh kakak saya. Waktu itu saya masih kelas 6 SD mau naik ke SMP. Karena lebih sering main, jadi saya jarang cari tahu soal mereka. Setelah kelas 2 SMP, saya pun mulai aktif kembali mengikuti mereka, mencari tahu lewat media sosial, mendownload lagu-lagu mereka, membeli barang-barang tentang EXO seperti jam, baju, gantungan kunci. Dan saya juga suka mencetak foto atau membeli poster mereka. Waktu kelas 3 SMP mau ke SMA, kadang saya suka belajar tarian atau dance mereka melalui tutorial di YouTube yang tidak terlalu sulit menurut saya. Saat SMA, kebetulan di kelas hanya ada beberapa orang saja yang suka Korea, entah itu musik atau film dan drama semacamnya. Saya sering bawa laptop sekolah, dan setiap ada jam pelajaran yang kosong dan tidak ada guru yang memberikan tugas, biasanya saya gunakan buat nonton drakor bersama teman saya. Di sekolah juga sudah ada acara pentas seni, kadang saya ikut berpartisipasi bersama teman saya. Karena itu teman saya pun mulai terbawa menyukai K-pop. Yang membuat saya menyukai mereka bukan hanya karena tampilan, tapi karena mereka itu disiplin, gigih, bekerja keras, dan perjuangan untuk menjadi idol seperti saat ini itu tidak mudah. Saat masih menjadi tren, mereka menjalani berbagai pelatihan yang dapat mengasah bakat dan kemampuan mereka. Karena jika mereka ingin didebutkan menjadi idol, mereka harus membuktikan bahwa mereka sudah layak dan mampu atas kemampuan mereka. Selain itu,
Tak hanya boyband, saya juga menyukai drama atau film mereka karena menurut saya alur ceritanya itu seru, tidak berlebihan, tidak mudah ditebak, dan tidak membuat si penonton merasa bosan. Dan ada juga beberapa drama yang membuat kita merasa termotivasi setelah menontonnya, dan pasti terdapat pesan moral yang dapat kita ambil. Jadi menurut saya boleh-boleh saja kita menyukai mereka asal kita tahu batasan, tidak berlebihan, dan yang terpenting kita tidak meninggalkan kewajiban kita. Cukup sekian sedikit pengalaman yang dapat saya ceritakan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.